Oke, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang kelas. SMS Script 6 telah menambah dukungan terhadap pemrograman berorientasi objek dengan menyediakan fasilitas pembuatan kelas untuk menyatakan tipe objek tertentu. Dengan kata lain, dalam SMS Script 6, kita dapat memodalkan kelas dengan tipe objek tertentu. Dalam JavaScript, kelas didefinisikan dengan kata kelas. Kita masuk ke contoh programnya. Di sini kita ketik node, lalu enter, lalu kelas segitiga, buka kurung kurawal. Ini adalah nama kelas. Oke, lalu konstruktor, buka dalam kurung a, t, tutup kurung, buka kurung kurawal, enter. Ini adalah mendefinisikan properti. Oke, this.alas sama dengan a, titik koma, enter. This.tinggi sama dengan t, titik koma, enter. Tutup kurung kurawal, enter. Lalu luas dalam kurung, buka kurung kurawal, enter. Region, this.alas, this.alas dikali dengan this.tinggi dibagi dengan 2, titik koma, enter. Tutup kurung kurawal, lagi kita tutup kurung kurawal lagi, enter. Berikut kita akan mempelajari membuat objek. Setelah kelas didefinisikan, kita dapat membuat objek dengan kata kunci new. Kita lanjut, var obj sama dengan new segitiga dalam kurung 4,5 tutup kurung titik koma, enter. Kode berikut ini adalah pembuatan kelas dari objek yang bersangkutan. Kita masuk ke kode lengkapnya. Kita buat file baru dengan nama kelas.cs. Lalu enter. Terminal baru. var readline sama dengan require dalam kurung tanda petik 1 readline sing koma, enter. Kelas segitiga, buka kurung kurawal, enter. Konstruktor dalam kurung a, t, lalu buka kurung kurawal, enter. Di sini kita akan
mendefinisikan properti alas dan tinggi. Oke. This dot alas sama dengan at, this dot tinggi sama dengan t titik koma. Lalu di sini kita akan mendefinisikan metode. Oke. Luas dalam kurung, lalu buka kurung kurawal, enter. Return this dot alas dikali this dot tinggi dibagi dengan 2 titik koma. Oke. Lalu di bagian ini kita akan membaca data dari alas dan tinggi. Oke. A sama dengan parse float dalam kurung red line dot question dalam kurung petik 1, masukkan nilai alas titik 2 akhirin titik koma, enter. var t sama dengan parse float buka kurung red line dot question buka kurung petik 1, masukkan nilai tinggi titik 2 akhirin titik koma, enter. Lalu di sini kita akan membuat objek dari kelas segitiga. Oke. var obj sama dengan new segitiga buka kurung a, t titik koma, enter. console.log dalam kurung tanda tik obj.alas tanda tik obj.alas backslash t titik 2 simbol $, buka kurung kurawal obj.alas. Oke, titik koma, enter. console.log dalam kurung tanda tik obj.tinggi backslash t titik 2 simbol $, buka kurung kurawal obj.tinggi. Oke, akhirin titik koma, enter. Lalu console log dalam kurung tanda tik obj.luas backslash t dalam kurung di sini titik 2 simbol $, buka kurung kurawal obj.luas, jangan lupa dalam kurung, yaitu titik koma. Lalu kita Ctrl S, kita coba panggil di sini node kelas
.js, lalu enter, masukkan alas 3,0, tinggi 4,5, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke metode statis. Normalnya, metode yang didefinisikan di dalam kelas akan dimiliki oleh setiap objek dari kelas bersangkutan. Metode seperti ini sering disebut instance method. JavaScript mengizinkan kita untuk mendefinisikan metode statis di dalam suatu kelas. Metode statis itu sendiri adalah metode milik kelas, bukan milik objek, yang dapat dipanggil lewat nama kelasnya tanpa harus membuat objek dari kelas tersebut terlebih dahulu. Dalam JavaScript, metode statis dideklarasikan dengan kata kunci static di depan nama metode yang bersangkutan. Kita lihat contohnya. Sini kita tambah file baru dengan nama metode statis .js. Enter. Di sini kita masuk var readline sama dengan require dalam kurung tanda petik 1 readline sing. Readline sing akhirnya titik koma, enter. Lalu kelas segitiga buka kurung kurawal, enter. Konstruktor dalam kurung a, t, lalu buka kurung kurawal, enter. Di sini kita akan mendefinisikan properti, lalu dengan this dot alas sama dengan a titik koma, this dot tinggi sama dengan t titik koma, lalu di bagian ini akan luas dalam kurung, lalu buka kurung kurawal, enter. Return this dot alas dikali dengan this dot tinggi dibagi dengan 2 titik koma, lalu ini adalah metode statis. Oke. Static buat objek dalam kurung a, t, lalu buka kurung kurawal, titik koma, lalu di bawahnya adalah return buka kurung kurawal di sini, maaf tadi betul. Di sini adalah return
new segitiga dalam kurung A, T, akhirin titik koma. Oke. Lalu di sini kita akan membaca data dari alas dan tinggi. Oke. var A sama dengan parse float dalam buka kurung readline dot question dalam kurung tanda petik 1, masukkan nilai alas. 2, akhirin titik koma, enter. var t sama dengan parse float dalam kurung readline dot question dalam kurung lagi petik 1, masukkan nilai tinggi. Titik 2, akhirin titik koma. Lalu di sini kita akan memanggil metode statis dengan var obj sama dengan segitiga dot buat objek dalam kurung A, T, titik koma, enter. Lalu console.log dalam kurung tanda tik obj dot alas backslash t titik 2 simbol $, buka kurung kurawal, itu adalah obj dot alas. Oke, akhirin titik koma, console.log dalam kurung tanda tik obj dot tinggi backslash t titik 2 simbol $, buka kurung kurawal, obj dot tinggi, akhirin titik koma, enter. Lalu console.log dalam kurung tanda tik obj dot luas dalam kurung backslash t lalu titik 2 simbol $, buka kurung kurawal, di dalamnya adalah obj dot luas dalam kurung, lalu kita akhiri dengan titik koma. Setelah itu kita Ctrl S, kita coba panggil node spasi metode statis. .js, enter. Masukkan nilai alas 9, nilai tinggi 4, maka hasilnya akan seperti ini. Pada kode di layar, metode buat objek didefinisikan sebagai metode statis di dalam kelas segitiga. Dengan demikian, metode tersebut dapat dipanggil dari nama kelasnya. Contoh lain penggunaan metode statis, ayo coba kita buat. Kita ini terminal dulu. Lalu kita file baru dengan nama metode statis1.s. Enter. Di sini var readline sama dengan require dalam kurung petik 1 readline sing akhirin titik koma, enter.
kelas aritmetika, buka kurung kurawal, enter, statik tambah dalam kurung A, B, lalu buka kurung kurawal, enter, racun A ditambah B 2, lalu di bagian ini statik kurang dalam kurung A, B, buka kurung kurawal lagi, di bawah adalah racun A kurang B, koma, lalu di bagian sini statik lagi kali dalam kurung A, B, buka kurung kurawal, enter, racun A dikali dengan B, lalu statik lagi bagi dalam kurung A, B, buka kurung kurawal, enter, sini adalah racun A dibagi dengan B, koma, lalu di bagian ini statik sisa bagi dalam kurung A, B, buka kurung kurawal, enter, sini adalah racun A modulus B, koma, lalu di sini statik pangkat dalam kurung A, B, buka kurung kurawal, enter, racun A dipangkatkan B, koma, lalu bagian bawahnya di sini kita akan membaca data A dan juga B dengan var A sama dengan parse float dalam kurung readline.question dalam kurung petik 1, masukkan nilai A, petik 2, lalu akhirin titik koma, enter, di sini var B sama dengan parse float dalam kurung readline.question dalam kurung tanda petik 1, masukkan nilai B, akhirnya titik koma, enter. Di bagian ini kita akan memanggil metode statis. Oke. Console.log dalam kurung tanda tik simbol $, buka kurung kurawal, variabel A ditambah dengan simbol $, buka kurung kurawal, variabel B sama dengan simbol $, buka kurung kurawal, aritmetika dot tambah dalam kurung A, B, akhirnya titik koma, enter, console.log dalam kurung tanda tik simbol $, buka kurung kurawal, variabel A dikurang dengan variabel B sama dengan simbol $,
buka kurung kurawal aritmatika dot kurang dalam kurung A, B, akhiran titik koma, lalu konsol dot log dalam kurung tanda T simbol $, buka kurung kurawal variabel A dikali dengan simbol $, buka kurung kurawal variabel B sama dengan simbol $, kurung kurawal aritmatika dot kali dalam kurung A, B, akhiran titik koma, enter, console.log dalam kurung tanda tik simbol $, buka kurung kurawal variabel A dibagi dengan simbol $, buka kurung kurawal variabel B sama dengan simbol $, buka kurung kurawal aritmatika dot bagi dalam kurung A, B, kita akhirin titik koma, lalu enter, lalu ini console.log dalam kurung tanda tik simbol $, buka kurung kurawal variabel A modulus simbol $, buka kurung kurawal variabel B sama dengan simbol $, buka kurung kurawal aritmatika dot sisa bagi dalam kurung A, B, lalu akhirin titik koma, enter, console.log dalam kurung tanda tik simbol $, buka kurung kurawal variabel A dipangkatkan dengan simbol $, buka kurung kurawal variabel B sama dengan simbol $, buka kurung kurawal aritmatika dot pangkat dalam kurung A, B, akhirin titik koma. Oke, setelah itu kita Ctrl S, kita coba panggil di sini node spasi metode statis 1.s, nilai A 10, nilai B 2,5, maka hasilnya seperti ini. Pada kode di layar, semua metode aritmatika didefinisikan menjadi metode statis. Ini pembarisan, membuat kelas turunan. Pembarisan adalah salah satu konsep dalam pemrograman berorientasi objek yang mengizinkan kita membuat kelas baru yang diturunkan atau diwariskan dari kelas yang pernah ada sebelumnya. Kelas baru disebut subkelas dari kelas yang pewarisan, membuat kelas turunan. Pewarisan adalah salah satu konsep dalam pemrograman berorientasi objek yang mengizinkan kita membuat kelas baru yang diturunkan atau diwariskan dari kelas yang pernah ada sebelumnya. Kelas baru disebut subkelas atau kelas turunan, dan kelas lama yang dijadikan pewaris disebut superkelas atau kelas induk. Dengan metode ini, kelas anak akan mewariskan properti dan metode dari kelas induk. Dalam JavaScript, kelas turunan dibuat dengan kata kunci extend dengan bentuk umum seperti berikut.
Lalu ayo kita coba masuk ke contoh kodenya. Kita buat file baru. Dengan nama kelas turunan .js. Enter. Var readline sama dengan require dalam kurung petik 1 readline sing titik koma, enter. Kelas segitiga buka kurung kurawal konstruktor dalam kurung a, t buka kurung kurawal. Di sini kita akan mendefinisikan properti this.alas sama dengan a, koma, lalu this.tinggi sama dengan t, titik koma, lalu luas dalam kurung buka kurung kurawal, enter. Region this.alas dikali dengan this.tinggi dibagi dengan 2 titik koma, lalu di bagian ini cetak properti dalam kurung, lalu buka kurung kurawal console.log dalam kurung tanda tik alas /t titik 2 simbol $, buka kurung kurawal this alas lalu akhiran titik koma, lalu console.log dalam kurung tanda tik tinggi /t titik 2 simbol $, buka kurung kurawal this.tinggi akhiran titik koma, lalu bagian ini kita tulis kelas segitiga warna extend segitiga buka kurung kurawal, dan sini konstruktor dalam kurung a, t, w, lalu buka kurung kurawal super dalam kurung a, t, lalu titik 2. Ini adalah memanggil konstruktor dari kelas segitiga. Lalu kita akan mendefinisikan properti baru, yaitu this.warna
sama dengan W titik koma. Lalu di sini cetak properti dalam kurung bawah kurung awal, enter. Super dot cetak properti dalam kurung titik koma. Ini adalah memanggil segitiga dot cetak properti bagian yang ini. Lalu console dot log dalam kurung tanda tik warna \t titik 2 simbol $, buka kurung kurawal, this dot warna kirim titik koma. Lalu bagian ini kita akan membaca data dari alas dan tinggi. Oke. Var A sama dengan parsi float dalam kurung readline dot question dalam kurung tanda petik 1, masukkan nilai alas titik 2 kirim titik koma, enter. Var T sama dengan parsi float dalam kurung readline dot question dalam kurung tanda petik 1, masukkan nilai tinggi titik 2 kirim titik koma. Lalu pada bagian ini kita akan membuat objek dari kelas segitiga 3 warna dengan var obj sama dengan new segitiga warna dalam kurung A, T, petik 1 merah kirim titik koma, enter. Lalu obj dot cetak properti dalam kurung lalu titik koma, enter. Di bagian ini kita akan memanggil metode dari luas. Setelah itu console dot log dalam kurung tanda tik luas \t titik 2 simbol $, buka kurung kurawal, obj dot luas dalam kurung lalu ini koma. Lalu kita coba save, kita panggil node spasi kelas turunan .js. Nilai alas kita coba 10, nilai tinggi kita coba 8, maka hasilnya seperti ini. Seperti yang Anda lihat pada kode di layar, bahwa dengan menyediakan segitiga warna sebagai kelas turunan dari kelas segitiga, maka
kelas segitiga warna akan mewarisi properti dari metode yang dimiliki oleh kelas segitiga. Kelas segitiga warna juga dapat melakukan pembaruan atau modifikasi kelas terhadap metode yang diwariskan. Dalam pemrograman berorientasi objek, proses ini dinamakan method overlearning. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.